1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang ya? disengaja didesain. Ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu. Oh, tahu guys ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan gitu. Melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Objek empuk. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam, ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Ini tapi memang ya? dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Oke. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang ya? disengaja didesain. Oke guys, jadi ini kalau benar apa yang disampaikan oleh Teddy Kusnadi, motif dan tujuan dibalik ijazah palsu ini ternyata bukan Pak Jokowi, ini sangat mengejutkan dan sungguh di luar dugaan semua guys. Menurutnya ternyata Pak Jokowi itu hanya dijadikan objek karena dianggap yang paling tepat untuk mereka ingin merusak dan membuat kegaduhan di negara ini lewat isu ijazah Pak Jokowi ini. Kemungkinan untuk mengalihkan isu-isu atau kasus besar yang terjadi guys. Dan menurut Teddy Kusnadi memang ini sengaja didesain seperti itu guys. Baik, saya jawab ya, karena ada yang mendm saya. Padahal saya maunya sih jangan di DM atau di komentari ya postingan saya. Silakan di stit aja postingan saya. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini menarik untuk saya sikapi pertanyaannya yang mendm saya bahwa, Bang, kenapa abang tidak bersikap lagi terkait polemik ijazah palsu ini? Maaf, bukannya saya tidak mau bersikap lagi. Namun saya luruskan dulu ya. Saya bersikap kemarin itu tidak di posisi apapun dan manapun. Ya, ini yang digarisbawahi dulu ini. Clear ya? Saya tidak ada di posisi manapun dan siapapun. Jadi saya bersikap tempo hari itu karena akhirnya dari kedua belah pihak ini ada yang mengambil langkah hukum, yaitu Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya. Nah, ini saya support karena siapapun yang mengambil langkah hukum itu saya support. Kenapa saya support? Karena saya ingin polemik tentang ijazah palsu ini stop dan berakhir. Selesai. Ini kegaduhannya luar biasa, udah bertahun-tahun. Bahkan semenjak Pak Jokowi purna tugas pun sudah tidak jadi presiden pun masih terus digaung-gaungkan. Nah, karena yang mengambil langkah hukum adalah Pak Jokowi melalui tim kuasa hukumnya, saya support.
Tujuannya agar masalah ini segera diakhiri. Oke. Itu ya maksud saya bersuara dan bersikap kemarin. Apakah karena abang dikatakan dibayar, ya, terus dikatakan buzzer, ya, dikatakan ternak Mulyono, abang tidak bersikap lagi? Bukan itu persoalannya. Bukan itu persoalannya. Karena ini sudah saya duga, teman-teman. Ini sudah saya duga. Ini tidak akan berhenti juga setelah dilaporkan. Nyatanya ramai sekarang di media sosial kita, lewat di bendera kita ada deklarasi, ya. Kemudian tidak mempercayai tim lab forensik Bareskrim, ya. Kemudian setiap nanti di persidangan ingin mengawal ini, ramai-ramai kita kawal pengadilan, ya. Ini di media sosial lu sudah beredar ya isu-isu ini. Jadi ya, walaupun Pak Jokowi telah melaporkan masalah ini, ya, terkait ijazah palsu ini, kegaduhan ini ternyata tidak stop juga, teman-teman. Tidak stop juga. Akhirnya kita harus sekarang mengambil kesimpulan. Sebenarnya ini tentang ijazah palsu atau bukan sih? Kan seperti itu. Gitu. Sekali lagi pertanyaan saya, ini tentang ijazah palsu atau bukan sih? Kalau sudah mengambil langkah hukum pun masih ada yang tidak terima dan mengatakan ini adalah kriminalisasi, mengancam warga negara dan lain-lain. Ini pertanyaannya sekali lagi tentang ijazah palsu atau bukan? Nah, ini loh ya. Kenapa di setiap postingan saya selalu saya sematkan, hayo teman-teman, kita tetap jaga persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ikaan, tetap kita jaga kerukunan NKRI. Karena ini teman-teman, ya, sudah melalui proses hukum pun masih ya kurang puas, katakanlah. Ini pertanyaannya tentang ijazah palsu atau bukan kalau sudah begini. Iya. Ya, karena sama-sama kita ketahui beredar di media sosial kita, ya, ini kriminalisasi, ya, sebagai warga negara kita boleh kok diatur undang-undang berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, iya, ya, tetapi kan ada proses hukum di sini. Karena apa? Ada pihak yang mencari keadilan, ya. Kenapa mengambil langkah hukum? Karena ada pihak yang mencari keadilan melalui langkah hukum. Jangan lagi dibungkus-bungkus ini kriminalisasi dan lain-lain. Oke guys, jadi intinya mari kita pantau terus proses hukum ini dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan penuh kesantunan dalam setiap kita berpendapat. Dan semoga saja kasus ini benar-benar segera menemui titik terang dan berakhir dan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Teman-teman semuanya, Hasilnya gimana? baik, perlu saya sampaikan bahwa untuk mediasi hari ini khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, ya. Oleh karena itu pada mediasi hari Rabu yang akan datang kami tidak perlu lagi untuk hadir menghadap mediator, akan tetapi tergugat 2 sampai dengan tergugat 4 tetap diminta atas kehadirannya karena masih ada hal-hal yang perlu dilakukan pembahasan bersama-sama dengan penggugat dan mediator. Tapi untuk kepentingan tergugat satu sesuai dengan tuntutan, oleh karena kami sama sekali tidak pernah mau memenuhi, bahkan kami akan beri kesempatan ya secara leluasa di dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara supaya penggugat ini mampu membuktikan atas dalil gugatannya yang menduga bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kami betul-betul sebagai kuasa hukum tergugat yang baik. Oke guys, jadi ini dari tim kuasa hukum Pak Jokowi sepertinya telah menutup pintu perdamaian dan mediasi dan memberikan kesempatan
para penggugat itu untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi dari para penggugat semuanya, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.